Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali saudara dengan renungan firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah hamil. Pengertian hamil secara sederhana adalah bertemunya antara sel telur dengan sel sperma sehingga terjadi pembuahan. Ya, jadi hamil adalah bertemunya sel telur dan sel sperma dan terjadi pembuahan. Puji Tuhan. Hamil bukan saja dikenal dalam kehidupan sehari-hari, saudara, atau dikenal dalam kehidupan jasmani saja, tetapi ada juga hamil dalam arti yang rohani. Puji Tuhan. Hamil dalam arti rohani ada dua, saudara. Yang pertama, hamil rohani dalam pengertian negatif. Yang kedua, hamil rohani dalam pengertian positif. Puji Tuhan. Hamil rohani dalam pengertian negatif, saudara, saya berikan dua contoh. Satu diambil dari Perjanjian Lama, yang kedua diambil dari Perjanjian Baru. Puji Tuhan. Mari kita lihat yang pertama, kita baca dalam Mazmur 7, ayat yang ke-15. Sesungguhnya, orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ya, di sini dikatakan, saudara, hamil kejahatan, mengandung kelaliman, dan melahirkan dusta. Jadi, saudara, di mana ada kejahatan yang bertemu dengan kelaliman, pasti di sana akan ada dusta, saudara. Ya, di mana ada kejahatan bertemu dengan kelaliman, dan di situ pasti akan terjadi dusta. Ya, sebagaimana yang kita dengar hari-hari ini, saudara, yang banyak dibicarakan di luar sana. Ya, ini adalah hamil rohani dalam pengertian yang negatif. Kejahatan bertemu kelaliman, melahirkan dusta. Contoh yang kedua kita baca dalam Perjanjian Baru, yaitu Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Puji Tuhan. Ya, di sini dikatakan, saudara, apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Apakah yang dimaksud dengan keinginan telah dibuai? Itu artinya, saudara, di mana ada keinginan, lalu dia diperbuat. Keinginan yang diperbuat itulah yang melahirkan dosa, saudara. Ya, apabila dosa itu terus diperbuat, dosa itu sudah matang, maka dia menghasilkan maut. Dikatakan di sini, saudara, keinginan yang dibuai menghasilkan dosa. Ya, yang berarti keinginan yang dilakukan, yang diperbuat melahirkan dosa. Jadi, bertemunya antara keinginan dan perbuatan itulah yang melahirkan dosa, saudara. Ya, tentu ini bukan keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi keinginan-keinginan daging. Ya, di mana ada keinginan dibuai dengan perbuatan, maka di situ akan melahirkan dosa. Dan dosa menghasilkan maut. Inilah, saudara, dua contoh hamil rohani dengan pengertian yang negatif. Ya, tadi yang pertama, kejahatan bertemu kelaliman, terjadilah dusta. Yang kedua, di mana ada keinginan dan perbuatan, maka di situ akan lahir dosa, dan dosa menuju kepada maut, kebinasaan. Puji Tuhan.
Yang kedua, saudara, kita akan melihat hamil rohani yang positif. Puji Tuhan. Ini yang akan kita lebih perhatikan, saudara. Kita baca dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Ya, ini adalah contoh hamil rohani yang positif. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. Puji Tuhan. Dikatakan di sini, saudara, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu merupakan ujian bagi iman kita. Apakah kita tetap bertekun? Apakah kita tetap bersabar menghadapi pencobaan-pencobaan tersebut? Orang yang bertekun dalam penderitaan, dalam pencobaan, saudara, digambarkan di sini seperti orang yang hamil. Ya, dikatakan di sini ketekunan sampai memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Jadi orang yang menghadapi kesulitan pencobaan tetap bertekun, dia seperti orang yang sedang hamil sampai pada waktunya buah itu matang atau dilahirkan menghasilkan kesempurnaan, tidak kekurangan satu apapun. Puji Tuhan. Jadi saudara, saat kita menghadapi pencobaan dan kita hadapi dengan ketekunan, akan menghasilkan buah yang matang, yaitu kesempurnaan. Saya tidak tahu, Bapak Ibu saudara sekalian, pada hari ini, apakah yang sedang Bapak Ibu saudara hadapi? Apakah penderitaan, pencobaan? Jangan putus asa. Ini semua merupakan ujian iman bagi kita. Untuk kita tetap bertekun dalam mengikut Tuhan. Tetap bertekun dalam melayani Tuhan. Dan apabila ketekunan itu sampai pada akhirnya, maka kita akan menjadi sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita semuanya. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.